Ya, silakan Tiara, baca Tiara. Tiara Purnama, lagi di mana nih Tiara? Lagi di luar. Lagi numpang Wipi. Ya, kenapa Tiara? Baca Pak ya? Ya, baca saja. Proses pengepakan proses pengepakan kismis ke dalam box kurang lebih dari 50 kismis setiap box dengan berat yang sama. Akan tetapi jumlah masing-masing box dapat bervariasi. 100 box kismis diambil secara random dan jumlah kismis dihitung dari masing-masing box seperti berikut ya. Jadi ini untuk pertemuan hari ini mungkin cara saya kasih tugas saja ya biar supaya mengerti. Jadi ini adalah sebuah perusahaan pengemasan ya, pengemasan kismis gitu ya. Untuk melihat berapa sih setiap box gitu. Selama ini menggunakan timbangan gitu ya. Jadi satu box itu beratnya sama ya. Beratnya sama ditimbang, tapi ketika dihitung itu mungkin ada yang jumlahnya lebih dari 50, mungkin kalau kismisnya kecil-kecil bisa 50, kalau kismisnya besar-besar mungkin lebih kecil, lebih sedikit gitu ya. Nah, kemudian diambillah 100 box ya untuk dijadikan sampel. Setelah dihitung 100 box ini ada yang 57, ada yang 51, ada yang 53 jumlah kismisnya ya. Sedangkan si perusahaan bilangnya 50 gitu ya. Kemudian ada juga yang kurang 44, 40, ada bahkan ada yang 40 gitu ya. Nah, kemudian mahasiswa saya ada diminta untuk membuat yang namanya distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi ini akan kita bahas hari ini. Nanti jadikan tugas saja ya. Kemudian bagaimana distribusi frekuensi terkait dengan isi dalam box tersebut ya. Jadi satu boxnya berapa gitu ya. Oke. Kemudian soal nomor 2. Silahkan nomor 2. Siapa yang membacakan? Ahmad Bianto ada, Ahmad. Selain saya pengen kenalan juga nih. Ahmad? Enggak ada ya. Masih mungkin lagi di luar. Oh, silakan Ahmad. Yang nomor berapa ya, Pak? Nomor 2, Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2, apakah biaya iklan yang dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan total pendapatan penjualan? Penjualan data berikut menunjukkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk iklan dalam US dollar dan pendapatan penjualan dari berbagai perusahaan selama setahun terakhir. Buat scatter plot dari kedua variabel tersebut dan jelaskan hubungan dari kedua variabel tersebut. Masya Allah. Ya. Udah, Pak? Ya, terima kasih Ahmad. Jadi di sini perusahaan biasanya kan mengeluarkan biaya untuk iklan ya. Jadi di sini 4,2 juta dolar gitu ya, miliar itu juta. Mungkin saya lihat juta saja ya. Ini miliar juta ya. Biar nggak bingung. Juta. Oke, ini sudah deh. Ini dalam dolar. Nah, ini advertising-nya itu biaya iklan ya. Biaya iklan. Kemudian ini penjualannya. Jadi harapannya kan iklannya gede, penjualannya juga naik kan. Nah, tapi coba dibuat distribusi scatter plot nomor 2 ya. Pendapatan dari penjualan. Oke. Ini revenue penjualan. Ya, coba kita bahas ya nanti kita jadikan tugas ya. Nanti silahkan
kerjakan. Oke, sebelum masuk tugas, supaya ada gambaran, saya kasih sedikit teori ya, supaya tidak bingung ya untuk menjawab soal tersebut ya. Baik, saya stop dulu, stop sharing. Kemudian saya share lagi. Oke. Oke ya, di sini belum terlihat ya, sorry. Oke, di sini sudah terlihat ya PPT-nya untuk hari ini. Ya, Pak. Ya, oke. Jadi di sini akan coba kita buat grafik. Tadi ada pertanyaan nomor 2 ya. Nomor 2 buat grafik distribusi frekuensinya ya. Jadi hari ini akan kita bahas terkait dengan distribusi frekuensi ya. Jadi di sini ada yang namanya data itu ya. Data itu ada 2 ya. Data yang sudah dikelompokkan atau data yang belum dikelompokkan atau data mentah ya. Jadi ketika kita memperoleh data, kalau belum diolah itu ya, itu namanya data mentah. Nah, data mentah itu supaya menjadi informatif, menjadi informasi yang sangat berguna bagi para pembaca mungkin ya. Data itu diolah kemudian dipresentasikan. Dipresentasikannya biasanya dalam bentuk grafik ya, grafik distribusi frekuensi ya. Coba kita nih ada 100 manajer ya, 100 manajer untuk menangani anak-anak telantar di Amerika gitu ya. Jadi ada 100 manajer, usianya beda-beda ya, usianya ada yang 42 tahun, 26 tahun, ada 32 tahun, ada yang tertua 74 tahun ya, dan termuda di sini 23 tahun. Jadi 23 tahun sudah menjadi manajer, mungkin sudah ditempa, punya pengalaman ya, itu 23 usianya. Nah, kalau datanya seperti ini, ada informasi tidak ya? Kira-kira seperti apa gambaran usia dari para manajer yang menangani anak-anak terlantar ini? Tidak memberikan informasi apa-apa karena data ini masih mentah. Data ini harus diolah ya. Kemudian kita coba olah. Nah, kemudian kita buat ya, distribusi frekuensinya. Dibuat di sini contohnya membuat 6 distribusi frekuensi ya. Jadi 20, 30 ya. 30 sampai 40, 40 sampai 50, 50 sampai 60, 60 sampai 70 dan 70 sampai 80. Nah, kenapa? Karena usia yang termuda berapa tadi? Usia termuda dari manajer yang disurvei. Berapa usianya yang termuda? Oh? 20, Pak. 23. 23. 23 kan? Ini usia termuda. Usia tertua, manajer tertua 74. 74 ya. Maka kita bisa 23 kan di sini ya. Jadi nilai terbawah 20, nilai tertinggi ada yang 74, maka 80 dipilih ya itu ya. Nah, kemudian kita baru menentukan frekuensinya. Yang usianya 20 sampai 30 ada berapa manajer gitu ya. Ternyata 20 sampai 30 ada 6 manajer. Kemudian yang usianya 30 sampai 40 ada 18 manajer. Kalau usia 40 sampai 50 ada 11 manajer, 50 sampai 60 ada 11 manajer, 60 sampai 70 ada 3 manajer, dan 70 sampai 80 ada 1 manajer. Dan kita bisa memberikan sudah ada informasi bahwa
manajer yang paling banyak menangani anak-anak terlantar di Amerika adalah usianya 30 sampai 40 yang paling banyak. Tapi kalau di secara total 30 sampai 60 kan, yang 40 sampai 50 11 manajer, 50 sampai 60 11 manajer. Jadi kalau di bawah 30 20 sampai 30 masih ada tapi manajer mungkin belum banyak ya pada saat kita usia 20 sampai 30 belum banyak pengalaman gitu ya, masih mencari kerjaan yang kira-kira sesuai dengan fresh graduate gitu ya. Jadi masih sedikit. Nah, tentunya bisa juga dilihat yang usia sudah mulai masuk usia pensiun 60 sampai 70 itu 3 manajer, 70 sampai 80 masih ada 1 manajer. Nah, ini kita bisa lihat dari informasi tersebut setelah kita buat yang namanya distribusi frekuensinya gitu ya. Jadi dibuat per kelas ya, ada 6 kelas. Nah, kemudian kita bisa menentukan range, ini adalah jarak tertinggi dikurangi dengan jarak terendah, atau dalam sampel ini usia tertua dikurangi dengan usia termuda ya. Tertuanya adalah 74, usia termuda 23, jadi 74 dikurangi 23 adalah 51. Inilah yang disebut dengan range. Range ini akan sangat diperlukan ya, range ini untuk menentukan lebar kelas ya, lebar kelasnya. Kalau ini lebar kelasnya adalah 20 sampai 30, kita sebut lebar kelasnya 10 ya, 30 dikurangi 20, 10, 30 ke 40, 10, 40 ke 50, 10. Jadi lebar kelasnya 10, jumlah kelasnya berapa jumlah kelasnya ini? Widya, Salsabila? Jumlah kelasnya berapa? Halo Widya? Oke, belum ada ya. Ramadan, Fadil. Ramadan, ada Ramadan? Ada, Pak. Ya, berapa jumlah kelasnya nih Ramadan? 5, Pak. Lah, di mana 5 Ramadan? Jumlah kelasnya ada berapa? Jumlah kelas 1 20 sampai 30, kelas 2 30 sampai 40, kelas 3 40 sampai 50. Ada berapa kelas? Halo? Oke. Mungkin Mai Lydia Oktisa. Ada? Tidak ada kabar. Yang lain barangkali ada yang bisa bantu. 6, Pak ya? Iya, 6 kelas. Lebarnya? Lebar kelasnya? Lebar kelas Berapa lebar kelasnya? 60. Berapa? 60. Dari mana 60? Itu 80 kurangi 20. Oke, lebar kelas itu dari nilai per kelas nilai terbawah berapa? Usia terbawah, sorry. Batas bawahnya berapa? 20. Yang 20. Batas atasnya 80. itu usianya per kelas. Kan 20. dibuat kelas-kelas. 30. 10 Kenapa? berarti. Ya, sorry. 10. 10, ya lebar kelasnya 10. Ya lebarnya kelasnya 10 ya. Jadi 10 terus ya. Jadi lebar kelasnya 10, jumlah kelasnya ada 6 gitu ya. Nah, kemudian setelah kita tahu jumlah kelas dan lebar kelas dan frekuensinya, maka kita bisa jarak atau range sudah. Kemudian kita bisa menentukan. Nah, kalau dalam aturan itu ya berapa jumlah kelas, itu yang paling sering digunakan adalah 5 sampai 15 gitu ya, 5 sampai 15 jumlah kelas ya. Tapi kalau di bawah 5 terlalu sedikit ya, karena terlalu lebar gitu ya. Kemudian kalau terlalu banyak, lebih dari 15 terlalu detail gitu. Jadi tidak bagus juga, makanya dipilih yang antara 5 sampai 15. Tadi contoh yang tadi ada 6 gitu. Bisa 8, bisa 10 gitu ya.
Nah, untuk menghitung lebar kelas bisa menggunakan pendekatan range atau jarak tadi 51, jarak usia tertua dikurangi usia termuda dibagi dengan jumlah kelasnya itu 6. Itu diperoleh 8,5 lebarnya ya, lebar kelasnya. Lebar kelas kemudian dibulatkan menjadi 10. Jadi kalau 20 berarti tambah 10 30. Kalau yang dari 30 tambah 10 40. 40 tambah 10 50 dan seterusnya ya. Oke. Nah, kita juga bisa untuk membuat grafik biasanya kita harus tahu titik tengahnya ya, atau midpoint ya, titik tengah dari kelas ya. Misalkan untuk kelas 20 sampai 30, titik tengahnya adalah berapa? Antara 20 sampai 30. Titik tengahnya 25. berapa? 25 26. 25. Kalau 30 sampai 40? 35. 35 ya, gampang ya. Jadi tinggal 30 40 dibagi 2 itu 35 gitu ya. Oke, ini gampang. Nah, kemudian setelah kita dapat frekuensinya, kita bisa menghitung yang namanya frekuensi relatif ya. Ini kita bisa hitung begini. Ini kan usia 20 sampai 30 ada 6 mahasiswa. Manajer ya. Iya. Manajer 6 bagi totalnya 50. 6 bagi 50 adalah 0,12. Kemudian 18 bagi 50 0,36 dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti hasilnya adalah 1. Sampai di sini bisa difahami. Untuk frekuensi dulu ya. Frekuensi relatif, ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak, insya Allah. Bisa, insya Allah ya. Kemudian setelah kita dapat frekuensi relatif, kita bisa menghitung frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif tinggal menjumlahkan, lebih gampang ya. Misalkan yang tadi 6 frekuensinya ya 20 sampai 30 ada 6 manajer, 6, kemudian usia 30 sampai 40 ada 18, berarti 18 plus 6 24 kumulatifnya ya. Kemudian 40 sampai 50 ada 11, 11 tambah 24 35 dan seterusnya. Nanti jumlahnya adalah 50 gitu ya. Itu kumulatif. Nah, kemudian ada yang frekuensi kumulatif tadi sudah ya. Jadi di sini bisa kita bikin buat summary-nya bahwa usia 20 sampai 30 ada 6, usia 30 sampai 40 ada 18, kemudian titik tengahnya 25, 35, 45 dan seterusnya. Frekuensi relatifnya adalah 0,12 tadi ya, 6 bagi 50, 0,36, 0,22 dan seterusnya. Kemudian frekuensi kumulatifnya 6 tambah 18 24, 24 tambah 11 35, 35 tambah 11 46 dan seterusnya ya. Ini gampang. Oke. Nah, kemudian ada lagi sebenarnya ada yang namanya kumulatif dari frekuensi relatif. Tinggal dari kalau kumulatif dari frekuensi tinggal 6, 18, tambah 11 ya. Ini kumulatifnya. Kalau kumulatif dari frekuensi relatif 0,12 tambah 0,36, 0,48, 0,48 tambah 0,22, 0,70. Inilah yang disebut dengan relatif frekuensi relatif kumulatif gitu ya. Oke. Nah, kemudian baru kita buat diagramnya. Kita sudah dapat titik tengah, sudah dapat frekuensinya, sudah dapat frekuensi kumulatifnya gitu ya. Baru kita nanti akan buat grafik. Nah, grafik yang sering dipakai adalah histogram atau diagram batang ya. Kemudian diagram batang itu dari frekuensi ya. Ada tadi frekuensinya ada 6 manajer untuk yang usia 20 sampai 30, ada yang 30 sampai 40 ada 18 manajer gitu. Itu histogram ya. Kemudian kita bisa juga membuat diagram atau ya grafik garis ya, atau kita sering sebut dengan poligon ya.
Jadi bisa bentuk histogram atau diagram batang, ada juga bisa garis ya. Kemudian bisa juga menggunakan OGIF. OGIF ini sama seperti poligon, tapi dia menggunakan frekuensi kumulatif. Kalau yang poligon menggunakan frekuensi dari ya frekuensi saja gitu ya. Kalau yang OGIF frekuensi kumulatif. Kemudian bisa juga gunakan pie chart atau diagram lingkaran ya. Kemudian ada Pareto, ada scatter plot. Tadi ada soal yang harus dikerjakan scatter plot ya. Ini contoh diagram batang ya. 6 dari frekuensinya 6, tinggal titik tengahnya 25, berarti ada 6. Titik tengahnya 35 ada 18, titik tengahnya 45 ada 11 dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi ini cara membuatnya ya. Jadi kita tentukan nilai batas bawah, di batas atas 20, 30, tengahnya 25 berarti di sini. Kemudian 30 sampai 40 ada 18 manajer di sini gitu ya, dan seterusnya. Itu yang histogram. Kemudian yang poligon itu sama menggunakan frekuensi juga, tapi bentuknya adalah batang ya. Jadi diawali dengan 0 ya. Misalkan di sini titik tengah dari 20 30 ada 25 ya, ada 6 manajer. Nah, tentunya jarak terendahnya adalah 15 ya, karena rata-rata dibagi 2 ya. Kalau 20 sampai 30 25, kalau 20 ke 10 ke 20 15. Jadi karena grafik garis itu harus dari 0 ya. 6, kemudian 30 sampai 40 18, kemudian 11 lagi, kemudian sampai 1 yang terakhir. Itu yang poligon. Nah, kemudian OGIF ini menggunakan kumulatif frekuensi ya. Jadi dari usia manajer usianya 20 sampai 30 ada 6. 20 sampai 30 ada 6 ya. Jadi 6 manajer. Kemudian 30 sampai 40 ada 18 manajer. Nah, karena ini OGIF harus ditambahkan ya 18 plus 6. Maka nilainya akan sama 50 ya. Itu yang OGIF. Kemudian yang frekuensi OGIF yang relatif ya. Jadi sama seperti OGIF tapi pakai 0,1, 0,2 karena dibagi dengan total manajer yang disurvei 50 tadi ya. Nah, ini bisa juga membuat komplain. Nah, kalau membuat diagram lingkaran ya, mungkin kalau dalam statistik lebih atau dalam Excel lebih gampang lah ya. Jadi kita harus tahu berapa ini komplain di stasiun 28.000 dibagi total komplain 70.000, maka porsinya adalah 0,4 atau 40% ya untuk stasiun. Untuk komplain di kereta ini kereta ada 14.700 bagi 70.000 0,21. Nah, karena kita mau membentuk lingkaran maka harus dikalikan dengan 360. Jadi 0,40 dikali 360 144, 75,6 dan seterusnya ya. Nah, nanti akan kita peroleh seperti ini gambaran komplain dari penumpang kereta. Jadi kita bisa lihat dari porsinya ya. Yang paling besar adalah komplain di stasiun, mungkin stasiunnya kotor ya 40%, kemudian komplain di kereta itu ya, kinerja kereta ya mungkin sudah tidak bagus ya, mungkin beberapa usang gitu ya, joknya gitu ya. Itu ada 21%. Nah, ini sama saya sudah tidak jelaskan. Kemudian ada yang scatter plot ya, scatter plot di akhir. Nah, ini scatter plot.
Dari Pareto dulu. Nah, Pareto itu biasanya sering dipakai oleh QC ya. QC biasanya menggunakan Pareto chart atau diagram Pareto ya. Jadi diagram Pareto ini menggunakan dua sumber ya, satu frekuensi. Ini untuk melihat penyebab tertinggi defect ya, mungkin kalau ada yang bagian QC ya. Jadi defect tertinggi disebabkan oleh jeleknya kabel ya, kabel raw materialnya jelek 40%. Kemudian disebabkan oleh coil ya, kumparan itu ada 30% ya. Nah, kemudian kalau di Pareto ditambahkan nih 40 plus 30 70 kemudian ditambah dengan ini 25 sekitar 95-an ya dan seterusnya gitu ya. Ini yang Pareto. Kemudian terakhir adalah ini yang tadi di soal ya, nanti coba dikerjakan menggunakan scatter plot, biaya iklan dan penjualan ya, apakah berkorelasi apa tidak gitu. Kita tidak bisa lihat dari scatter plot ya. Kalau di sini ini jumlah kendaraan yang terdaftar dengan peningkatan jumlah bensin yang dijual ya. Jadi ternyata grafiknya menunjukkan peningkatannya. Makin tinggi jumlah kendaraan, makin tinggi konsumsi atau penjualan dari bensin tersebut. Nah, coba nanti buat di soal tersebut nanti saya masukin ke pertemuan ke hari ini ya. Nanti dikumpulkan sampai tanggal berapa ya? Minggu depan tanggal 9 ya. Sebelum pertemuan 3 sudah selesai ya. Saya kasih waktu tanggal 8 jam 23.59 ya, terakhir untuk mengumpulkan di e-kampus ya. Bentuknya PDF ya. Bisa? Insyaallah, Pak. Oke ya, insyaallah ya. Nanti saya hari ini langsung juga. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Jadi mudah-mudahan bisa mengerjakan. Tugas itu bukan sebagai ini ya, beban ya. Jadi untuk dapat masukan juga.